Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Balik lagi dengan Honda ADV 160. Di beberapa kolom komentar di vlog sebelumnya dan juga di blog dan juga di akun Instagram @TMC Blog itu banyak teman-teman yang nanya. Katanya bagasi ADV 160 itu muat helm. Nah, ini adalah muat helm berapa biji gitu, helm apa aja yang bisa masuk gitu. Apakah semua jenis helm bisa masuk ke dalam ADV 160, terutama bagasi di bawah seatnya? Kita akan cek di video ini. Dan di video ini kita juga akan melihat apa sebenarnya spesifikasi bentuk fisik dari helm bawaan dari Honda ADV 160. Artinya jika teman-teman sekalian beli ADV 160 itu dapat helmnya seperti apa. Nah kayak gitu, dan ada beberapa konten-konten lainnya seperti kustomisasi apa yang atau modifikasi ringan apa yang saya hadirkan di ADV 160 ketika pertama kali motor ini hadir di Kota Bogor. Oke, yang pertama nih ya teman-teman sekaliannya, ini adalah helm yang menjadi helm gratisan ya, boleh dibilang seperti itu, yang diberikan oleh Honda setiap pembelian dari ADV 160. Saya juga memperoleh helm ini gitu ya. Nah jadi helmnya seperti ini, jenisnya adalah helm half face atau helm open face gitu ya. Namanya adalah Honda TRX 3. Jadi Honda itu selalu memberikan nama TRX apa gitu teman. Ini adalah TRX 3 di sini. Bentuknya adalah open face, single visor, visornya berwarna smoke gitu, mungkin sekitar berapa persen ya? Smoke-nya 20% mungkin ya, mungkin lebih terang ya, kayak gitu. Lalu dia sudah SNI gitu ya, dan di dalamnya tuh shellnya juga termasuk sudah keras gitu ya, dalam. Sementara ada kayak linernya juga cukup lembut. Jadi pada dasarnya liner dalam itu yang bersentuhan dengan tubuh muka gitu dan segala macam, ini sih sama dengan helm-helm Honda lainnya gitu ya, standar lah dengan sistem pengunci model kayak gini, kayak gitu lah teman-teman sekalian. Nah kayak gitu, jadi seperti ini. Jadi nggak kepo lagi ya mengenai helm apa yang diperoleh ketika teman-teman sekalian beli ADV 160. So lah, dan kalau menurut saya ya walaupun nggak keren-keren banget gitu ya, cuman ini fungsional kalau dipakai gitu. Dan ringan, seperti biasanya helm bawaan dari motor-motor Honda ringan banget. Kayak gitu. Ininya nggak terlalu banyak bunyi tek gitu ya, lebih ke flow kayak gitu. Cuman kalau udah naik ke atas dia nggak turun lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, gitu. Balik sekarang kita ke soal bagasi ya dari Honda ADV 160. Jadi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, seperti yang dirilis oleh Astra Honda Motor, ketika Honda ADV 160 ini hadir, itu bagasinya itu diklaim lebih lebar dari bagasi Honda ADV 150, 2 liter lebih lebar nih ya. Jadi seperti ini. Nah lebarnya, wah ini ada ginian ya, saya coba taruh dulu. Jadi lebar penambahan volume 2 liter itu diperoleh dengan cara ini nih teman-teman sekalian. Ada sedikit perombakan di sini di sasis, sehingga ini tuh jauh lebih turun bila dibandingkan dengan bagian belakangnya dari bagasi itu, bila dibandingkan dengan Honda ADV 150. Jadi pada dasarnya bagasinya tetap luas kayak gitu, luas sampai depan gitu ya. Ini ada inian, jadi kayak gini teman-teman sekalian, tidak ada ininya apa namanya tatakannya. Terus di sini ada kayak jendulan gini, nanti biasanya mesin gitu ya. Dan di sini teman-teman sekalian udah tahu, sini adalah tempat aki gitu. Di vlog yang kemarin kita udah lihat. Nah pertanyaannya adalah seberapa muat helm ini untuk dipasangin atau ditaruh bagasi atau barang-barang. Kita akan tes dengan helm dulu. Yang pertama pasti dengan helm bawaannya Honda. Ini yang pertama, ini helm open face, ditaruh gini teman-teman sekalian, bisa langsung dipakai gitu ya. Pakai helm ini ya. Pertanyaannya, ini kalau ditambah 2 bisa nggak? Nih ya, ini ada helm sepeda. Taruh di bagian kedua. Ini teman-teman bisa lihat, juga bisa dikunci sampai dengan tanpa drama-drama sekalipun gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jika ditaruhin helm full face sekarang. Nah, kebetulan nih teman-teman sekalian, saya bawa 2 helm full face gitu ya. Yang pertama helm full face street ya, RX7 RR5, dan yang kedua adalah JP helmet yang model karbon yang helm klasik gitu ya, helm retro. Nah ini saya cobain ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ini karena dia ada tonjolan, kita usahakan dia tonjolannya berada di bawah bagian gitu ya. Jadi ini tidak dibalik. Ini kayak gini teman-teman sekalian. Nih mentok gitu ya.
Kenapa yang daerah panjangnya di sebelah dalam? Karena kalau kita lihat ini konturnya bagian celong ke dalamnya itu di bagian depan, sehingga yang bagian ini saya coba begini. Dan helm ini tuh ada kayak spoilernya, jadi ini pada dasarnya dia sedikit lebih tinggi. Nih kita akan coba tutup. Nah sampai segini doang. Jadi dia tuh kayak yang ganjel gitu teman-teman sekalian. Ganjel di helmnya tuh nggak bisa full masuk. Kenapa ngeganjel di joknya? Jadi joknya kurang pas gitu ya. Jadi kalau helm kayak begini gitu. Ini mau apalagi kalau mau dibalik begini juga nggak bisa tetap teman-teman sekalian. Nih ya, di helm balik gini jauh lebih tinggi lagi gitu loh ganjelnya gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita coba masukin helm yang satu lagi, yaitu helm retro. Ini helm full face retro, JP Helmet retro yang karbon. Dulu pernah juga kita review gitu ya. Nih kita masukin sini gitu ya teman-teman sekalian, bisa lihat di sini, dan kita tutup sekarang. Yoi, tanpa drama juga, gampang. Jadi kesimpulannya apa? Untuk yang di depannya gimana? Apakah bisa masukin helm? Nggak bisa teman-teman sekalian, yang bagian depannya. Jadi walaupun cukup lega, namun yang bagian depan yang sisanya itu nggak bisa dipasangin helm. Bahkan helm half face sekalipun nggak bisa. Gitu. Jadi helmnya tetap satu helm dengan sisa space yang cukup luas untuk macam-macam. Helm sepeda masih bisa gitu lah. Nah, tipsnya adalah teman-teman sekalian harus cari helm yang benar-benar memiliki shell yang kecil agar bisa masuk tanpa drama ke bagasi dari ADV 160. Nah, itu aja teman-teman sekalian, mulai dari helm bawaan ADV 160 dan juga volume bagasi dari ADV 160. Muat dua helm apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Dan untuk helmnya sendiri harus menggunakan helm dengan shell yang cukup kecil. Itu aja, kita cek ke hal-hal yang. Jadi selain kita ngomongin tadi helm bawaan dari ADV 160, terus habis itu volume dari bagasi underseatnya ADV 160, saya mau bicara ke teman-teman sekalian mengenai customisasi atau modifikasi plug and play yang saya lakukan. Plug and play di saat seminggu setelah motor ini datang gitu ya ke TMC Block. Nih ya teman-teman sekalian udah lihat ya, pertama itu udah mulai kelihatan bahwa saya tuh pasang handguard. Nih teman-teman sekalian bisa fokus ke sini. Jadi handguardnya saya pasang dua, bukan handguard yang model tulang yang ke samping gitu ya. Saya pikir kenapa kalau misalkan saya pasang handguard yang full gitu ya ke samping, itu akan menghilangkan ini nih ya, daerah di ujung stang ya, yang merupakan stabilizer ini pemberat gitu ya. Artinya saya nggak mau menghilangkan ini, jadi saya memilih handguard yang tipe nggak pakai tulang, jadi ditempel langsung. Ini adalah handguard merek Fastbike ya, mereknya Fastbike. Teman-teman bisa cari di marketplace online, ini harganya bisa di bawah 100 ribuan, 80 ribu, 90 ribu gitu ya. Saya pilih warna putih karena memang berharap ini mirip dengan warna dari motor, walaupun memang kayaknya nggak terlalu mirip banget. Kalau motor tuh putihnya agak sedikit pearl gitu ya, sementara ini putihnya benar-benar putih solid gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini proses pemasangannya ya mudah-mudah gampang. Yang pertama adalah memang mencari di mana titik di mana kita bisa memasang bracket. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada bracket ya, ada bracket di sini. Kalau teman-teman sekalian Fastbike itu ada bracket terbuat dari aluminium, dan ini memang tempat paling pas itu di sebelah sini. Jadi mau nggak mau ini bracket buat tempat stay kaca spion, terus master rem belakang itu mau saya longgarin dulu, agak digeser dulu sedikit beberapa sentimeter, mungkin 1-2 cm ke arah kanan, sehingga membuat space di sini, dan baru udah ditaruh space untuk bracket yang tulangan dari handguard di sebelah kirinya gitu ya teman-teman. Teman-teman sekalian bisa lihat juga di sini di sebelah kanan ya, handguardnya sih sama gitu ya, juga menggunakan tulangan persis teman-teman sekalian. Jadi ini tuh dikendorin dulu, digeser ke sebelah kiri ya, bracket untuk tempat master silinder dan juga kaca spion, geser sebelah kiri 1-2 cm, lalu ditempatnya di sini. Cuman ini yang menarik, ini agak susah masang di sininya, teman-teman, agak susah mungkin ya, kelihatan dari sebelah sini mungkin ya. Nih ya, jadi tulangan ini tuh kalau saya taruh di bawah itu ini akan membawa kayak kabel ini tuh akan naik ke atas. Nah jadi ini mesti harus teman-teman mengakalin, jadi benar-benar harus di tengah-tengah. Jadi ini masuk ke dalam gitu, masuk ke sini, baru diikat ke sini. Jadi ini benar-benar ada di antara dua
kabel push pull. Nah, jadi tulangannya itu nyelinap di bawah 2 kabel push pull dari gas. Ini jadi teman-teman mesti agak sedikit hati-hati ya pasangnya, masukin ke sini, lalu ujung untuk bracket buat ngikatnya tuh kembali di antara panel saklar kanan dan bracket untuk pegangan master rem depan dan juga tangkai dari kaca spion. Lalu ini pasang kayak gini, dan ya posisinya juga mesti nanti pada saat dipakai itu juga harus dicobain dulu pada saat dia belok, apakah dia terkena bodi dari depan ini apa enggak gitu. Nah, kalau ini enggak nih teman-teman sekalian, dan pada saat dia full pun aman ya dari windshield pada saat posisi tinggi. Namun ketika dia posisinya rendah windshieldnya gitu ya, windshield rendah ini memang agak sedikit nempel, tapi kita jarang sih belok sampai segini full gitu ya, paling segini gitu ya. Tapi hati-hati kalau untuk versi yang ini agak susah untuk nyetingnya lagi, mungkin ini harus lebih turun apa kayak gimana, cuman ya pelan-pelan aja kayak gitu loh teman-teman sekalian untuk bagian handguardnya. Nah teman-teman sekalian, ini motor gayanya tuh adventure, dipakai untuk perjalanan jauh, dan biasanya salah satu part yang harus dipasang itu adalah GPS, dan GPS itu biasanya sekarang dipakai berbarengan dengan ponsel. Nah oleh sebab itu kita pasangin bracket ponsel terbuat dari besi, dipasang langsung di taper handlebarnya dari ADV 160. Ini modelnya kayak gini ya, harganya murah nih, sekitar di bawah 100 ribuan, ini mah puluhan ribu nih teman-teman sekalian, bisa cari di toko online. Bisa yang kayak gini, bisa yang lebih bagus dari ini gitu ya, ada juga yang terbuat dari plastik jauh lebih murah. Nah jadi seperti itu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, saya udah mereview beberapa gitu ya, mulai dari helm bawaan dari ADV 160, terus isi dari bagasi ya dari ADV 160, dan juga 2 aksesoris plug and play instan yang saya coba pasang di ADV 160 ketika motor ini pertama kali hadir di tmcblog.com. Itu aja, mungkin bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa berguna vlog ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.